wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kembali kita melanjutkan pembahasan kita masih di dalam pembahasan tentang kaidah-kaidah fikih, yang mana pembahasan kaidah fikih ini termasuk ilmu yang sangat bermanfaat, ya, agar kita ini beragama ya dengan mudah, agama dengan ilmu. Karena ibarat seorang yang memiliki kaidah seperti seorang mau berjalan misalkan, ya, dari sini misalkan mau kemana, mau ke Kali Pucang, ya, mau ke Kali Pucang, pasar Kali Pucang. Bagaimana kaidahnya? Sudah pokoknya dari Padang lurus terus, kan gitu, lurus terus. Nanti ada belokan kanan, lurus. Nah, disitulah nanti kanan jalan ada pasar. Itu ya, kan enak. Itu gambaran seorang yang memahami kaidah fikih seperti itu. Pokoknya misalkan ini kalau mau ke toko ini, sudah punya jalan ini, ikuti, ada 3 kali belok kanan, terus kanan, lurus kanan, nah gitu. Itu sama, kita memahami kaidah adalah seperti itu. Bagaimana kita bisa memahami fikih dengan apa? Dengan ketentuan-ketentuan yang benar. Dan insya Allah kita akan masuk di pembahasan kaidah yang ke-13. Penulis kitab Asy-Syafi'i beliau mengatakan, al-itlafu yastawi fihi al-mu'tamid wal jahil wan nasi, wa hadha syamilun li itlafin nusur al-muhtaramah wal amwal wal huquq. Faman atlafa syai'an min dhalika bi ghairi haqqin fa huwa madmumun sawa'un kana muta'ammidan aw jahilan aw nasiyan. Ini kaidahnya. Kata beliau, al-itlaf menghilangkan atau merusak barang, ya. Kita bermuamalah dengan orang lain dan kita merusak barang punya orang lain. Apa kata beliau? Yastawi fihi, sama bagi orang yang sengaja atau dia tidak tahu atau dia lupa. Wahada syamilun, dan ini mencakup semua, ya, itlafin nufus al-mutahramah wal amwal wal huquq. Semua, baik kita itu merugikan, merusak atau menghilangkan jiwa yang diharamkan, atau harta ataupun hak. Faman atlafa syai'an min dzalika bi ghairi haq fa huwa madmun. Maka barang siapa yang dia menghilangkan sesuatu dari tadi, baik jiwa, harta maupun hak, dengan tanpa hak, maka dia itu apa? Menanggung kerugian. Ya, baik dia itu sengaja atau belum tahu ataukah lupa. Perhatikan. Ini kita berbicara tentang apa? Hak sesama manusia. Hak sama manusia. Kalau kita merugikan pihak lain, kalau tidak ada unsur kesengajaan, tidak berdosa. Cuman apa? Bahwa kita menanggung kerugian. Ya, contoh misalkan, nah ini apa namanya, di kecelakaan lalu lintas misalkan, ya, kita naik motor, naik kendaraan kenceng-kenceng, ada orang di depannya ketabrak, kita tidak sengaja, apa kita dosa? Tidak. Itu hak siapa sih? Hak sesama, kan gitu. Nah, di situ dikatakan para ulama, kita itu merugikan pihak lain atau bahkan bisa menjadi sebab matinya orang lain. Apakah kemudian kita berdosa? Jawabannya, kalau tidak sengaja tidak berdosa. Gitu ya.
tidak berdosa. Cuman sekarang kita berbicara tentang hak orang lain yang kita menjadi sebab ya lukanya orang atau bahkan meninggalnya orang atau kerugian harta. Maka berdasarkan kaidah ini kita wajib untuk mengganti rugi. Ya, mengganti rugi seperti apa yang kita itu merugikan orang lain. Ya, oleh karena itu kata Syekh di sini mengatakan wa lihada aujaballahu andiyata fil qatli khata'an. Oleh karena itu Allah mewajibkan seorang membayar denda ya bagi siapa? Bagi orang yang membunuh tanpa ada unsur kesengajaan. Seperti di jalan raya ya, kita naik kendaraan, kita nabrak orang sampai meninggal. Bayar denda. Apa dendanya? Kalau dalam Islam itu dendanya ada 100 ekor unta. Insyaallah yang berapa miliar itu. Nah gitu. Kalau kerugian fisik tapi tidak sampai kematian, ya mungkin kita ngobati sampai sembuh. Nah itu kerugiannya. Gitu ya. Atau misalkan seorang yang membunuh tanpa sengaja ya, seorang lagi berburu misalkan, sering kita contohkan di tengah hutan, dikiranya ada ada kelinci, wah ini kok agak putih-putih, abu-abu ini, langsung main tembak saja, ternyata orang lagi lagi nyari anggrek, gitu ya. Ditembak kepalanya, meninggal. Itu nggak sengaja. Kecuali kalau ternyata diselidiki, ini orang lagi ada perseteruan ini ya. Ini yang lagi nyari anggrek, ada seteru dengan orang yang lagi berburu ini. Ini jangan-jangan ada unsur kesengajaan gitu ya. Nah, jadi kalau tidak ada unsur kesengajaan, bagaimana? Itu tidak berdosa, cuman kerugian. Ya kalau sampai membunuh jiwa, dia wajib membayar dia. Ya, itu contohnya. Kata saya mengatakan wa innamal farqu bainal mu'tamid wa ghairihi min jihatil itsmi wa uqubatid dunya wal akhirah fi haqqihi wa adamihi fi haqqil ma'dzur bi khata'in aw nisyan. Perbedaannya di situ dari sisi orang yang sengaja dengan orang yang lupa atau orang tidak tahu. Ini dari sisi apa? Perbedaannya itu dari sisi dosa dan hukuman di dunia serta di akhirat. Jadi kalau orang tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada dosa. Gitu ya, tidak dosa. Cuman di situ kalau ternyata merugikan pihak lain, ini permasalahannya merugikan, maka wajib kita mengganti rugi. Faman atlafa mal la ghairihi aw haqqan huquqihi mubasharatin aw sababin fa huwa dhamin. Maka orang yang menghilangkan, merusak harta orang lain atau haknya orang lain, baik secara langsung atau dia menjadi sebab. Perhatikan ya, ini ada dua. Dia merugikan orang lain, dia langsung melakukan, atau dia menjadi sebab. Contoh tadi, ini orang di jalan nabrak. Jelas dia melakukan langsung. Atau dia menjadi sebab. Ini mobil lagi sama-sama jalan, kita dari belakang numbur depan, nabrak. Ternyata mobil yang kita tumbur ini kemudian maju tanpa terkendali, nabrak pengendara motor. Ya, mungkin meninggal atau kerugian fisik misalkan. Siapa yang menanggung? Yang dia menjadi sebab ini. Perhatikan ya, dia menjadi sebab. Nah, ini penting ya kita memahami seperti ini. Jadi perhatikan bahwa kaidah ini berlaku pada hak bukan haknya Allah. Perhatikan. Ini kalau bukan haknya Allah. Adapun kalau haknya Allah, maka bagaimana? Ya, maka tidak sama. Ya, tidak sama. Apa beda hak Allah? Hak Allah misalkan ya, ada seorang yang dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dengan sengaja. Bagaimana? Dia tidak berdosa sama sekali dan tidak ada kerugian. Dan tidak dia membayar kerugian, tidak. Karena ini? Ini masuk dalam keumuman ayat dalam surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau menyiksa kami jika kami lupa atau kami tersalah dan tidak sengaja.
Itu kalau haknya Allah. Tapi kalau haknya hamba tidak. Ya. Maka kata saya di sini, fal jahil wan nasi fi haqqil ibad kal amid. Orang yang tidak tahu atau orang yang lupa berkaitan tentang haknya manusia itu dihukumi seperti orang yang sengaja. Cuman apa? Dia tidak berdosa. Ya. Maka dicontohkan di sini, seandainya ada seorang ya dia menghilangkan harta orang lain, dia sangka itu harta milik dia. Misalkan uang, dia pikir dia ini punya dia, atau mungkin barang, gitu. Ini kok kayaknya barang nggak kepake ini misalkan ya. Dikiranya buat dia, diambil, buang, kemudian dilempar ke sungai misalkan. Bagaimana itu? Dia tidak sengaja kan? Dia taunya punya orang, punya dirinya, ternyata punya orang lain. Contohnya helm ini, helm udah gak enak banget ini ya, dipakai apa namanya? Iya, lepas terus, lah sudah. Kemudian dilempar, ini ada tukang rosok, rosok sana bawa pergi gitu ya, untuk kamu gitu ya. Dibawa pergi ternyata mungkin siapa Usup nyari, mana helm saya ini, atau Anto, aduh ternyata Mas Arju, tadi udah kasihin tukang rongsok kata ya. Nah itu bagaimana? Nah di situ Anto bagaimana bertanggung jawab. Mas Arju tadi ya yang apa ngasih apa tadi helm kepada orang lain, nanti rugi. Iya. Kata beliau, wa kadzalika law nasiya fa'atlafa ma la ghairihi fa alaihi dhamman. Demikian juga kalau orang lupa, kemudian dia menghilangkan harta orang lain, dia pun wajib untuk menanggung. Gitu ya, dia lupa. Walau ukriha fa alaihi dhamman. Ya perhatikan, bagaimana kalau dia dipaksa? Dipaksa untuk merugikan pihak lain, baik harta atau jiwanya. Perhatikan, kalau dia dipaksa, dia tetap wajib untuk mengganti kerugian. Tetapi kata beliau, lakinnahu yastawi ma'al mukrih fayakunu dhamman alihi jami'an. Tapi apa? Kalau dia yang dipaksa, bagaimana? Kalau ternyata dipaksa untuk membunuh orang misalkan, ya, maka apa? Ganti rugi itu dua-duanya menanggung. Jadi orang yang melakukan atau orang yang dipaksa. Berarti orang yang melakukan langsung dia mubashir langsung. Yang nyuruh, yang maksa dia apa? Menjadi sebab. Ini ya, ini kalau dalam bab peradilan manfaat sekali seperti ini. Dan ini pun berlaku. Gitu ya. Jadi kalau ada seorang bersekongkol untuk membunuh orang misalkan, maka yang melakukan, yang nembak, yang nyuruh, ya, itu kena hukum dalam Islam. Apa hukumannya? Dibunuh kembali, diqisas. Maka di zaman Umar bin Khattab, menjadi khalifah, itu di Yaman itu terjadi pembunuhan secara bersama-sama. Jadi ada orang dikeroyok sampai meninggal. Itu di Son'a. Maka gubernur Son'a saat itu bingung, ini gimana nih? Masa saya menghukum orang sepasar? Mungkin ada maling atau gimana dihukumi masa gitu ya, sampai meninggal. Akhirnya gubernur ngirim surat ke Khalifah Umar bin Khattab, menanyakan ini bagaimana? Apakah saya kemudian menghukum semuanya? Apa kata Umar? Umar mengatakan, andaikan seluruh penduduk Son'a mereka ikut andil dalam kematian orang tadi, saya tegakkan hukum pada seluruh mereka. Perhatikan, yang mati satu, cuma yang andil banyak, semua kena hukuman. Ini tegas Umar bin Khattab, ya, apalagi tentang masalah apa? Masalah nyawa. Insyaallah ini ya. Ini kalau seorang dia membunuh orang lain dan ada pilihan dia. Jadi misalkan bunuh orang itu, kalau enggak kamu yang saya dor misalkan. Berarti kan dia ketika nembak ada ikhtiar, ada pilihan di situ. Nah, berbeda kalau misalkan seorang yang dia dipaksa dan dia tidak punya celah untuk menghindar. Contohnya apa? Misalkan ya, badan kita dipegang, kemudian apa? Ini senjata di tangan kita, mereka yang narik di sini. Kita nggak bisa apa-apa. Badan mereka gede-gede misalkan. Sehingga apa? Senjata itu bisa tarik, pelurunya melesat, mengenai sasaran, meninggal.
Nah itu kalau seperti itu keadaannya berbeda lagi. Itu diibaratkan orang yang dipaksa itu seperti alat, tidak punya ikhtiar. Bagaimana lah? Kalau seperti itu keadaannya, baru dia tidak mengganti kerugian. Dalam hal ini dia tidak dihukum sebagai kisos. Nah ini ya, ini Masya Allah. Ini kenapa? Karena tidak ada pilihan sama sekali. Nah sekali lagi, ini adalah apa? Ketika berkaitan dengan haknya manusia. Ya. Adapun contoh berikutnya kata beliau, wa minal asbab al-muta'alliq biha dhamman itlafu bahimatihi allati huwa mutasarrifun fiha wallati yukhrijuha laylan aw naharan bi qurbi ma tutlifuhu. Kata Syekh, dan di antara sebab ya yang berkaitan dengan mengganti rugi, yaitu seorang yang apa? Itlafu bahimatihi allati, bahwa binatang yang dia gembalakan, binatang yang dia miliki itu apa? Merugikan pihak lain. Seperti dicontohkan beliau mengeluarkan binatang itu di waktu malam. Ya, dia punya hewan, misalkan kambing, malam-malam dilepas. Akhirnya lari ke sana kemari ke kebunnya Ucup atau ke kebunnya Anto. Masya Allah, bunga kertasnya dimakan semua itu, anggreknya habis bunganya itu ya. Nah, sekarang bagaimana? Apakah dia nggak dirugi? Iya, kalau dia mengeluarkan malam-malam. Kenapa? Karena sudah menjadi umum dan adatnya manusia bahwa apa? Bahwa orang yang punya hewan itu mereka jaga di waktu malam, kan gitu. Ini adat masuk di situ. Kok malam-malam melepas kambingnya, sapinya dilepas? Yo niat memang suruh cari makan yang gratis, gitu. Nah gitu, malam-malam. Atau melepaskan hewan siang-siang, cuman apa? Di dekat perkebunan orang. Oh, jauh-jauh dari mana Gimbal datang ke mana Luwisero, naruh kambing 10 di situ siang-siang. Ini siapa tahu nanti bisa makan bunga kertas gratis. Nah gitu ya. Itu kalau seperti itu keadaannya dia ganti rugi gitu. Kecuali kalau misalkan melepasnya siang-siang di tempat gembalaan jauh dari perkebunan warga, dasar si kambing pinter dia, pokoknya keluar dari area apa tadi pengembalaan, dia lari ke kebun warga. Itu baru, itu tidak ada ganti rugi seperti itu. Apalagi sudah jauh sekali ya, jauh sekali. Nah sekarang permasalahan yang ada itu ketika seorang melepaskan hewannya tengah malam, yang umumnya orang yang punya hewan itu di malam hari dijaga hewannya itu biar tidak keluar, kan gitu. Ini keluar. Atau apa kata beliau? Au naharon bi qurbi ma tutlifuhu. Atau dia melepaskan hewannya siang-siang, cuman apa? Di dekat apa area perkebunan orang. Yang ini sangat mungkin ya. Kemudian apa hewan ini akan memakan tanaman orang lain. Ini pun sama. Ya, dia wajib mengganti rugi. Karena ini masuk dalam keumuman hadis, Rasul mengatakan karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyaqa afih. Itu seperti orang yang menggembala di apa? Di daerah perbatasan tanah. Gitu ya. Maka kalau sudah menggembala kok di pinggir batas, ya sudah itu memang besar kemungkinan apa? Hewan yang dia gembalakan makan rumput orang lain. Nah gitu. Gitu ya, Masya Allah. Atau yang ketiga, au yutliku hayawanahu al-ma'ruf bil adiyah 'ala nas fi aswaqihim wa turuqihim. Atau seorang dengan sengaja melepaskan hewan yang sudah dikenal, hewan itu suka ganggu orang di pasar atau di jalan-jalan. Sudah tahu punya kambing suka nyerodok orang. Ya sudah tahu ini, pergi ke kambing apa Garut itu ya, yang punya tanduk itu, mau lihat orang serodok, lihat kambing serodok. Ini bawa kambing dilepas di pasar. Setiap orang lewat diserodok gitu ya. Dagangannya orang jual mendoan sama pecel diserodok, semua tukang bakso diserodok, mie ayam diserodok gitu ya.
Ini kerugian banyak. Lah ini yang punya kambing ini bagaimana? Dia wajib ganti rugi. Tapi kan bukan saya. Lah iya, cuman kan itu punya Anda gitu loh. Dia perhatikan. Dia sudah tahu. Ini kambing suka nyerodok. Tapi dilepas dia apa? Di tengah kerumunan orang coba. Kalau orang diserotok gagal otak, dia apa bawa ke Pandega, hubungan sama apa? Ambulan merah gitu dia. Itu dia tak menanggung gitu. Nah, hati-hati ya, Masya Allah. Termasuk kita punya anak nih, hati-hati. Kita punya anak, orangnya gitu anaknya belum nalar, cuman apa? Sukanya mainin apa? Ketapel, pelintang, semua dipelintengin gitu ya. Ada burung dipelinteng, ada orang lewat pelinteng, motor pelinteng, mobil pelinteng. Ini ngelepas anaknya di tengah jalan kerumunan. Ada orang jualan bakso dipelinteng ya. Masya Allah, 2 mangkok pecah misal. Bagaimana? Bapaknya ganti rugi. Kenapa? Sudah tahu anaknya pinter kayak gitu, dilepas di tengah-tengah umum gitu ya. Dibawain pelinteng lagi nah gitu. Nah, ini perhatikan ya. Pokoknya intinya kalau merugikan pihak lain, ya bagaimana? Kewajiban kita adalah untuk mengganti rugi. Dan ini teman-teman sekalian, ini berlaku kaidah umum. Ya, dalam kaidah umum. Kecuali nanti di pembahasan berikutnya, kalau dia itu memang orang yang dipercaya. Seperti misalkan dia karyawan di sebuah toko apa perhiasan misalkan. Dia memang kerjanya gitu, pagi-pagi buka toko, kemudian bersih-bersih barang-barang yang antik tadi gitu ya. Nah, kemudian kontrol tanpa ada unsur kesengajaan, dia itu apa memecahkan barang. Di situ kan memang dia dikasih kepercayaan sudah nguruskan gitu. Apakah karyawan ini ketika memecahkan barang majikannya ganti rugi? Jawabannya tidak. Kenapa? Dia itu adalah orang memang kerjanya di situ. Gitu. Beda kalau tadi. Kasus tadi berbeda. Ya, di jalan nabrak orang. Apa ada orang tugasnya kemudian nabrak orang? Ya enggak. Nah, sekarang dia karyawan. Nah, gitu. Maka termasuk di dalamnya misalkan kita punya kambing yang digembalakan, kita mempekerjakan orang, Masya Allah, dan itu sudah bagus, ya sudah bertanggung jawab menjaga hewannya agar tidak jauh-jauh biar tidak termakan serigala, tidak jatuh ke sungai atau tempat jurang misalkan. Sudah dijaga betul-betul. Cuma ada satu kambing ini yang betul-betul pinter banget gitu. Pokoknya kalau sudah marah kambing ini lari semau sendiri, kecemplung ke sungai mati misalkan. Bagaimana? Apakah si penggembala ini yang dibayar orang membayar ganti rugi? Jawabannya tidak. Tidak, karena dia adalah orang yang bertanggung jawab di situ. Gitu ya. Kecuali kalau mereka itu apa? Bisa taksir, dia itu mengurangi, tidak menunaikan kewajiban, suruh menggembala, malah tidur. Atau misalkan orang kerja di toko apa dari pernik-pernik itu, malah main bola di tengah-tengah toko. Di 2 karyawan, pagi-pagi pemanasan main bola, akhirnya bolanya lari kemana-mana, nabrak gelas pecah. Nah itu ganti-ganti rugi. Itu namanya apa? Dia itu melampaui batas di situ. Gitu ya. Dia itu namanya ta'addi, melampaui batas. Tapi kalau dia kerja umum gitu ya, tanpa sengaja mungkin nyenggol sedikit gelas pecah atau perhiasan pecah, maka pemilik barang tidak boleh nuntut. Kenapa? Karena dia orang yang diberi tanggung jawab. Gitu ya, Masya Allah. Ini berkaitan tentang apa? Tentang masalah seorang yang mereka merugikan pihak lain. Ketentuannya tadi, kalau berkaitan tentang hak sesama manusia, maka tidak dibedakan. Dia sengaja, dia belum tahu, ataukah dia lupa. Dia wajib untuk mengganti rugi. Selama orang tersebut adalah orang yang bukan dipercaya untuk ngurus hal tersebut. Seperti tadi ya, seperti penggembala yang dia sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata kambing satu hilang atau mati. Maka bagaimana? Maka hal itu dia tidak mengganti rugi. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya kata penulis kitab, wa mimma yadkhulu fi hada qatlus saydil muhrim amdan aw khata'an. Ya, termasuk di dalamnya adalah seorang yang sedang ihram, dia membunuh
hewan buruan dengan sengaja atau tidak sengaja. Perhatikan. Ini haknya siapa ini? Larangan siapa ini? Ada hewan buruan ketika dia sedang ihram. Kemudian dia berburu. Apa kata beliau? Fa fihil jaza'u 'inda jumhuril ulama. Maka dia membayar denda menurut jumhur ulama. Di antaranya adalah pendapat imam yang keempat. Ya, kalau dia sengaja, perhatikan. Dia berburu, apalagi ihram kan nggak boleh berburu ya, dulu udah jelaskan. Selama di ihram nggak boleh berburu. Dia berburu. Apa yang diburu? Seekor kelinci misalkan. Lagi ihram tiba-tiba, ada kelinci lewat besar banget ini. Lalu di saatnya mantep ini. Tiba-tiba ambil itu pedang dia atau tembakannya tembak. Lagi ihram. Bagaimana? Nah, dia kan sengaja ini. Dia sengaja. Maka dia wajib membayar denda. Ya, ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah, "Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mislu ma qatala minan na'am." Dan barang siapa yang membunuh hewan buruan ya dalam keadaan muhrim dengan sengaja, maka dendanya adalah mislu ma qatala minan na'am, maka seperti dia memotong hewan seperti hewan yang dia bunuh. Cuman Allah mengatakan ini menurut menurut yang menentukan itu adalah orang-orang yang paling paham dalam urusan ini. Misalkan dia membunuh kelinci, apa bayarannya? Ya, sebagian ulama mengatakan maka dia memotong seekor kambing. Kalau kambing yang dia bunuh berarti dia memotong seekor sapi gitu. Ya. Nah, ini maksud bagi orang sedang muhrim, sedang ihram, kemudian dia membunuh atau berburu hewan. Gitu ya. Lah ini. Jadi wal farqu bainahu wa baina amwali adamiyyin, dan perbedaan antara dia dan harta manusia, annal haqqo fihi lillah. Hak itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wal itsmu mutarattabun alal qasdi. Sedangkan dosa itu diakibatkan karena kesengajaan. Jadi ini kesimpulannya dari kaidah ini, kalau kita merugikan pihak lain ya dalam urusan harta, jiwa atau hak, sengaja maupun tidak sengaja, bagaimana? Kita ganti rugi. Ataupun dosa tidak. Adapun kalau berkaitan tentang haknya Allah Subhanahu wa taala, dibedakan antara orang yang sengaja mereka berdosa ganti rugi. Namun bagi orang yang tidak ada unsur kesengajaan, yang mereka lupa atau mereka dipaksa, maka mereka tidak mengganti rugi kalau haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan dari kaidah ini. Ini kaidah ini bisa dipahami karena ini kaidah bisa langsung kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan kita punya karyawan ya, suruh kerja sama kita, kerjanya bagus, hati-hati, pelan, suruh melayani tamu, makan baksonya jatuh, hari ini potong gaji. Nah misalkan enggak seperti itu. Kecuali kalau dia megang bakso itu nampaknya diputer-puterin, ceng-ceng gitu, jatuhlah, itu dia baru. Ya. Nah, terus misalkan dia suruh berjaga kolam ikan, ada ini musim hujan, ya pokoknya siaga 24 jam. Ternyata tidur sepanjang malam, akhirnya kolamnya itu airnya penuh, ikannya lepas semuanya. Perhatikan, apakah dia bertanggung jawab? Bertanggung jawab dia, karyawan itu. Kenapa? Dia suruh menjaga, tidur sepanjang malam. Jam 7:04 udah tidur. Langsung tidur. Jam 9 airnya meluap, ikannya pergi semua. Tanggung jawab. Potong gaji. Gitu ya. Gitu. Ya gitu ya, perhatikannya. Ini semua adalah jadi lihat keadaannya. Kalau memang dia orangnya sembrono, semau sendiri, ya tanggung kerugian. Wallahualam bishawab. Mungkin ini ada yang ditanyakan kan di situ. Ada satu. Ya. Dibaca. Saya dulu kan. Monggo. Tadi yang dikatakan
karyawan yang harus menanggung rugi kalau di awalnya ada konsekuensi gimana? Ada perjanjian. Gimana? Di toko tersebut ketika akhir bulan di itu barangnya apa namanya laporan buku ternyata ada beberapa barang yang nggak masuk list atau hilang gitu ya, itu ditanggung kepada karyawan yang ada di situ. Itu ada konsekuensi seperti itu, boleh kamu? Kalau memang dari awal sudah ada perjanjian, maka Rasul mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu adalah apa? Tergantung dengan syarat mereka, kesepakatan mereka. Gitu ya. Jadi kalau kesepakatan ya sudah, kan ada sebuah minimarket itu karyawan makanya sering mumet itu. Ya, akhir bulan ya, barang beberapa item nggak masuk apa namanya? Pembayaran, mereka menanggung. Ya walaupun harusnya seorang muslim tidak seperti itu. Kejujuran tetap tanamkan ke karyawan, tapi apa hak karyawan juga wajib kita tunaikan gitu loh. Ya itu kalau seorang muslim jangan seperti itu ya. Itu tidak bagus. Artinya kalau memang itu sudah jadi kesepakatan ya konsekuen di luar kaidah ini. Gitu ya. Jadi kalau sudah ada kesepakatan, tapi sekali lagi untuk seorang muslim hendaknya jangan seperti itu. Ya, kita cari karyawan yang memang al-qawiyul amin, dan itu syaratnya ya. Qawi itu maksudnya mampu dalam pekerjaan, termasuk tadi ngelis barang dan sebagainya. Yang kedua adalah orang yang jujur. Nah, gitu ya. Nah, makanya tadi nih kalau sudah seperti itu dilihat ini barang yang hilang, kenapa sebabnya ditelusuri. Kalau memang misalkan suruh jaga toko, malah tidur-tiduran gitu ya. Iya. Dia akan dirugi. Tapi kalau ternyata dilihat kerjanya bagus, ya, tepat waktu dan lain sebagainya, ya kita jangan dibebani. Mereka kerja kepada kita karena mereka butuh. Bagaimana kalau setiap bulan kemudian potong gaji? Kenapa? Hilang ini, hilang itu. Kasihan anak istrinya, kan gitu ya. Makanya sebagian orang akhirnya apa? Mereka ngambil jalan pintas. Biar kita tidak dirugikan, kita merugikan siapa? Pembeli. Kan gitu akhirnya. Ya. Ada kejadian itu di sebuah swalayan. Ini yang bercerita itu yang bersangkutan. Jadi sistem yang ada itu seperti itu. Pokoknya siapa kalau barang hilang, maka satu tim itu mereka yang nanggung. Akhirnya apa? Lah daripada kita nanggung ini sudah keluarganya belanja sudah. Pokoknya dia di kasir sudah, pulang gak usah bayar. Toh yang nanggung barang-barang. Ya kan? Memunculkan kejahatan berikutnya. Belanja 200.000 nggak dibayar. Kan hilang. Siapa yang nanggung? Barang-barang. Gitu ya. Ini Masya Allah ya, ini kejadian di swalayan yang harusnya ambil pelajaran. Kita itu ya ketika berusaha bukan sekedar ya mencari keuntungan, tapi coba kita niatkan untuk membantu orang, nanti memudahkan hidup orang. Karena jelas man yassara an mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang meringankan beban orang lain, maka Allah akan ringankan urusannya di dunia dan di hari kiamat. Tujuan seperti ini harus ada ketika kita mempekerjakan orang gitu ya, sehingga kita itu tidak melulu mengambil keuntungan. Perhatikan, keuntungan itu bagaimana keberkahan, bisa membantu orang gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain tadi. Ya, Pak. Dalam ganti rugi, orang dirugikan ya, kadang-kadang kita sudah mengganti, tapi dari pihak yang minta diganti rugi biasanya ada yang kurang gitu. Padahal kita udah tetapkan ya, umumnya nilainya sekian, udah diganti. Kemudian dia merasa tidak terima, minta lebih besar gitu. Itu bagaimana cara tindakannya? Itu termasuk nanti pembicaraan masalah sulh perdamaian. Gitu ya. Kalau sudah seperti itu terjadi persengketaan, maka itu diangkat ke mahkamah. Kalau kita berarti ke pihak kepolisian. Maka mereka menentukan. Jadi hakim dalam hal ini mungkin kepolisian atau dari kehakiman itu yang menentukan untuk menghilangkan persengketaan tadi berapa. Ya, kalau itu sudah dilaksanakan wajib. Jadi kalau kita sudah memanggil qadhi ya, maka dari situ kedua belah pihak harus ridho apapun keputusannya. Sudah. Gitu ya. Maka ini bedanya qadhi dengan mufti. Kalau kita sudah angkat qadhi, kita ridho tidak ridho harus sepakat.
Tapi kalau mufti, yaitu orang memberikan nasihat, memberikan fatwa, lah itu tidak mengikat, gitu Pak. Jadi kalau sudah qadhi yang menetapkan, ya sudah, kedua belah pihak harus menerima apapun keputusannya. Makanya Masya Allah ya, qadhi itu surga dan neraka itu. Iya, hakim itu surga neraka. Kenapa? Dia menentukan haknya orang. Bisa jadi haknya orang hilang itu dengan sebab dia yang nanggung dosanya. Gitu Pak ya. Ya kalau itu kadang-kadang di jalan kan nabrak motor orang, paling rusaknya lecet saja mintanya 2 juta gitu. Wah, 2 juta kemahalan. Pokoknya ini motor perjuangannya dari tahun 45 mintanya apa dihitung, Masya Allah gitu ya. Nah, kalau sudah tidak ada titik temu, kita kembali kepada qadhi. Pemerintah itu selesai urusan. Ini yang penting adanya qadhi gitu ya, ada hakim, pemerintah enak sekali, berbagai macam masalah selesai. Coba kalau nggak ada qadhi, wah berantem di tengah jalan itu. Nggak bawa duit di sana, maksa-maksa gitu ya. Masa suruh jual motor kita di situ. Gitu, wallah alam bisawab. Apa tadi? Assalamualaikum Ustaz. Sewaktu kami bekerja di sebuah perusahaan advertising, kami ditugaskan bagian lapangan. Setiap pagi sebelum berangkat kami meminta uang jalan untuk keperluan beli bensin, tol, parkir, dan lain-lain. Namun seringnya uang jalan tersebut tersisa dan kami gunakan untuk keperluan yang lain dengan teman. Seperti makan-makan gitu. Ya. Lalu konsultasi ke bagian keuangan dan kami tanyakan sisa uang jalan yang diberikan kepada kami selalu sisa. Namun kami gunakan keperluan untuk yang lain. Uang tersebut bisa menjadi halal ketika Bapak merelakannya. Tapi bisa menjadi haram ketika Bapak memintanya kembali. Terus bagian keuangan tersebut mengatakan tidak mengapa, silahkan saja, tenang hati saya jadinya. Terus pertanyaannya, setelah kami keluar dari kantor tersebut, kami punya pertanyaan dalam hati. Bapak tersebut, keuangan tersebut kan masih pegawai, karyawan, bukan pemilik perusahaan. Pertanyaannya, apakah sudah sah muamalah kami dengan Bapak bagian keuangan tersebut tanpa melibatkan pemilik perusahaan? Masya Allah. Bagus. Jadi yang pertama hukum asal. Hukum asal ketika uang jalan itu bukan punya karyawan tapi punya perusahaan. Hukum asal gitu ya. Makanya kalau kemudian sisa seberapapun 1.000, 2.000 rupiah, kalau mau kita manfaatkan untuk pribadi, bagaimana? Itu harus dengan sepengetahuan pemilik harta. Nah sekarang bagaimana dengan pihak keuangan yang dia juga sama-sama karyawan, bukan pemilik harta? Kalau memang si pihak keuangan dia itu adalah wakil daripada pemilik harta itu, maka wakil itu kedudukannya seperti pemilik harta, gitu ya. Mari ditanyakan dulu. Ya kalau memang ternyata wakil gitu, kalau ternyata dia itu tidak punya kewenangan hal seperti itu, maka tidak hak. Itu yang menentukan adalah pemilik harta. Kalau memang keuangan itu adalah sudah dikasih kewenangan, silahkan punya uang, sisalah urusan itu, maka diperbolehkan. Tapi kalau ternyata itu tidak, maka bertakwa kepada Allah dan kembalikan. Ya, kembalikan. Itu bukan harta kita. Sekecil apapun, bagaimana? Ya kalau kita makan harta haram, bagaimana? Banyak konsekuensinya. Ya, konsekuensinya banyak. Ya, diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabulkan doa kita. Nanti tsumma dzakara rajula yutilu safara ash'asa akhbara kemudian Rasul menyebutkan seorang yang dia safar jauh, rambutnya acak-acakan, bajunya penuh dengan debu, dia angkat tangannya dan mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, tapi apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tubuhnya tumbuh dari haram. Fa ana yustajabu lahu. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa dia? Gitu ya, itu dipastikan bahwa pemilik uang itu merelakan dan meridhokan. Tapi kalau alam bisawab, kalau biasanya pihak keuangan itu lah, itu kalau temannya gampang gitu ya. Gitu ya, perhatikan ini, mending hati-hati. Kalau menurut saya pribadi, dipastikan dulu. Kalau memang itu sudah berjalan misalkan, dan pasti bahwa pemilik harta tahu memang seperti itu, Islam nggak ada masalah. Gitu ya. Tapi kalau ternyata pihak pemilik harta nggak pengen seperti itu, pokoknya perusahaan balik ke perusahaan, nah itu harus hati-hati. Harus dipastikan
bagaimana kebijakan pemilik harta. Hukum asal itu adalah milik perusahaan. Wallahu a'lam. Enggak ada ya, alhamdulillah. Mungkin ini dan kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memang biasanya kalau yang kayak gitu